Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali dalam pembahasan kitab Al-Fawaid yang merupakan karya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Kita memasuki faedah yang ke-10. Beliau membawakan sebuah faslun ma'rifatullahi ta'ala, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau menjelaskan di sini ada perbedaan antara pengenalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala antara orang yang beriman dengan orang-orang yang berbuat kesyirikan, antara yang baik dengan yang tidak baik, antara orang yang taat dengan orang yang maksiat. Beliau mengatakan ma'rifatullahi subhanahu naw'ani. Untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada dua macam. Al-awwalu ma'rifatu iqrarin. Yang pertama yaitu ma'rifatu iqrar, mengenal Allah akan tapi hanya sebatas pengakuan. Oh, saya kenal kepada Allah. Wa hiyallati ishtaraka fiha an-nasu. Jenis yang pertama atau macam yang pertama ini merupakan makrifat yang dimiliki oleh semua manusia. Al-birru wal fajiru, baik orang yang baik maupun orang yang fajir, orang yang buruk. Wal muti'u wal ma'asi, demikian pula orang yang taat kepada Allah ataupun orang yang bermaksiat kepadanya. Jadi untuk yang pertama ini semua orang mereka mengaku mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi pengakuan hanya sebatas pengakuan. Pengenalan kepada Allah hanya sebatas pengakuan mereka. Wasani, jenis atau macam yang kedua, ma'rifatun tujibul haya'a minhu wal mahabbata lahu. Sebuah makrifat atau pengenalan yang membuat seorang hamba malu kepada Allah sekaligus cinta kepadanya. Kalau yang kedua ini tidak akan dimiliki oleh setiap orang. Ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang memang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'alluqal qalbi bihi wasyauqa ila likaihi. Sebuah pengenalan yang menjadikan hati seorang hamba hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga asyauqa ila liqaihi, senantiasa rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khasyatahu, sebuah pengenalan atau makrifat yang membuatnya khasyah, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal inabata ilaihi wal unusa bihi, sebuah pengenalan yang menjadikan manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bertaubat kepadanya, merasa dekat dengannya. Wal firara minal khalqi ilaihi, dan sebuah makrifat atau pengenalan yang menjadikan seorang hamba melepaskan dirinya dari makhluk
supaya bisa menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadhihi hiyal ma'rifatul khassatu al-jariyatu ala lisanil qaumi. Ma'rifat jenis yang kedua ini merupakan bentuk ma'rifat yang khusus. Bentuk ma'rifat yang khusus, tidak dimiliki oleh setiap orang, tidak dimiliki oleh setiap manusia, sebagaimana yang dikenal dalam lisanul qaum, dalam istilah manusia. Wa tafawutuhum fiha la yuhsihi illa alladhi arrafahum binafsihi. Dan manusia memiliki tingkat yang berbeda-beda dalam ma'rifat jenis ini. Tidak ada yang mengetahui tingkat perbedaan ma'rifat ini illalladzi arrafahum binafsihi, kecuali zat yang telah memperkenalkan dirinya kepada mereka. Wa kasyafa liqulubihim min ma'rifatihi ma akhfahu an siwahum. Dan yang membuka hati mereka untuk mengenalnya sebatas tingkat yang tidak dianugerahkan kepada yang lainnya. Wa kullun asyara ila hadhil ma'rifati, meskipun tingkatannya tadi itu berbeda-beda, akan tetapi semuanya mengarah kepada ma'rifat yang kedua ini. Bihasabi maqamihi wa ma kushifa lahu minha, tentunya sesuai dengan kadar yang Allah anugerahkan kepada masing-masing mereka dan dibukakan hatinya masing-masing mereka untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad qala a'raful khalqi bihi, hamba yang paling mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernah menyebutkan dalam doa beliau, la uhsi thana'an alaika, aku tidak sanggup memuji dirimu sebagaimana mestinya. Anta kama athnaita ala nafsik, hanya engkaulah yang mengetahui pujian yang pantas untuk diri engkau. Wa akhbara annahu subhanahu yaftahu alaihi yaumal qiyamati, dan beliau pun Rasulullah SAW juga memberitahukan bahwa nanti di hari kiamat Allah akan memberitahukan kepada beliau min mahamidihi bima la yuhsinuhul an, sebagian pujian bagi dirinya, bagi diri Allah yang tidak beliau ketahui ketika berada di dunia ini. Kemudian Syekh melanjutkan, beliau akan menjelaskan mengenai dua pintu dalam mengenal atau mengetahui ma'rifat jenis yang kedua ini. Walihadhil ma'rifati babani wasi'ani, ada dua pintu atau cara yang sangat lebar untuk bisa sampai kepada ma'rifatullah jenis yang kedua ini, jenis yang khusus tadi, bukan jenis yang umum, akan tapi ma'rifat jenis yang khusus. Al-babul awal, pintu yang pertama atau cara yang pertama, at-tafakkuru wa ta'ammulu fi ayatil qur'ani kulliha, yaitu dengan memikirkan serta merenungkan seluruh ayat-ayat Al-Qur'an. Wal fahmul khassu anillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, juga dengan
memahami secara khusus atau dengan memahami dengan pemahaman yang sangat mendalam tentang Allah Subhanahu wa taala dan juga tentang Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pintu yang pertama ini adalah dengan memikirkan dan merenungkan seluruh ayat-ayat Al-Quran dan juga berusaha memahami dengan pemahaman yang mendalam mengenai zat Allah, sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, dan juga mengenai Rasul kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal babu tsani, pintu atau cara yang kedua, at-tafakkuru fi ayatihil masyhudati, yaitu dengan memikirkan ayat-ayat Allah yang tampak, yang terlihat, yaitu berupa ciptaannya. Wa ta'ammulu hikmatihi fiha, dan juga berusaha merenungi hikmah Allah di balik ayat-ayat yang terlihat tersebut. Wa qudradihi, dan juga memikirkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, wa lutfihi, dan juga kelembutan Allah, wa ihsanihi, kebaikannya, wa adlihi, dan keadilannya, wa qiyamihi bil qisti ala khalqihi, demikian juga memikirkan bagaimana perlakuan adilnya Allah kepada makhluk-makhluknya. Wajima'u dzalik, dan tujuan dari semua itu adalah al-fiqhu fi ma'ani asma'ihil husna wa jalaliha wa kamaliha wa tafarrudihi bidzalik, yaitu supaya manusia itu memahami makna asma'ul husna, nama-nama Allah yang husna, yang memiliki keindahan sampai pada titik puncaknya, wa jalaliha, dan menghayati keagungan Allah Subhanahu wa taala, wa kamaliha, dan juga kesempurnaan nama-namanya tersebut, wa tafarrudihi bidzalik, dan juga bahwa Allah semata yang memiliki nama-nama yang husna atau yang mencapai titik puncak dari keindahan tersebut. Wa ta'alluqiha bil khalqi wal amri, demikian juga seseorang itu bisa memahami, bisa mengetahui hubungan semua nama-nama Allah itu dengan makna penciptaan dan perintahnya. Fayakunu faqihan fi awamirihi wa nawahihi, dengan hal itu diharapkan seseorang menjadi hamba faqihan, yang paham betul, fi awamirihi wa nawahihi, dalam perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Paham kemudian dilaksanakan. Kalau perintah dilaksanakan dengan baik, kalau itu larangan maka ditinggalkan. Faqihan fi qada'ihi wa qadarihi, demikian pula diharapkan seorang hamba bisa paham betul mengenai qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak merasa gundah gulana, merasa gelisah, merasa galau terhadap ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqihan fi asma'ihi wa sifatihi, demikian pula dengan hal ini seorang hamba akan faham betul tentang semua nama-nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Faqihan fil hukmid dini asy-syar'i wal hukmid dini al-qadari, dan juga diharapkan juga bagi hamba tersebut untuk faham betul dalam ketetapan agama yang syar'i, yang berdasarkan dalil nakli, dalil Al-Quran dan Sunnah, demikian pula ijma dan dalil-dalil yang menyertainya.
wal hukmi al kauni al qadari, demikian pula ketetapan-ketetapan yang bersifat kauni al qadari, yaitu ketetapan Allah yang berada di alam semesta ini. Wadzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil adzim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Wallahu dzul fadlil adzim, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Jadi orang yang diberikan kefakihan, pemahaman yang sangat mendalam tentang perintah-perintah, larangan-larangan, tentang qada dan qadar Allah, tentang nama-nama dan sifat Allah, mengetahui ketetapan hukum-hukum baik yang syar'i maupun yang kauni, maka itulah karunia yang diberikan oleh Allah kepada siapa yang dikehendakinya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan karunia tersebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.